di part keempat, dimana kita akan membahas tentang kira-kira apa sih sifat yang harus dimiliki oleh seseorang guru tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Wa qala Imam Syafi'i fi qawlihi, ridun nasi ghayatan la tudrak wa ridullahi ghayatan la tudrak fatruk ma la tudrak wadruk ma la tudrak. Anna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Setelah ini buat kita semua guys, kita akan melanjutkan dari part sebelumnya. Kalau misalnya di part 1, 2, 3 sudah kita laksanakan sebelumnya, sekarang kita masuk di part keempat, dimana kita akan membahas tentang kira-kira apa sih sifat yang harus dimiliki oleh seseorang guru tadi. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengaca pada yang namanya sifat Utsman bin Affan. Tapi sebelum itu buat kalian semua yang belum, yang silahkan bermanfaat, silahkan like video ini. Kalau misalnya bisa bermanfaat untuk yang lainnya, silahkan kalian share dan subscribe untuk menantikan video-video lainnya. Dan silahkan menonton video-video sebelumnya agar kita bisa mendapatkan insight yang luar biasa dari apa yang telah kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman yang ada. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kita selalu rendah hati. Dimiliki oleh seorang guru, guru apapun itu, baik itu untuk seorang ustadz, guru agama, kemudian untuk habib, kiai, ataupun mungkin guru-guru yang lainnya yang ada di sekolahan SD, SMP, SMA lainnya. Yang harus dimiliki adalah rendah hati. Kenapa? Apakah kita harus merendahkan diri? Bukan. Maksudnya di sini adalah rendah hati. Kita ketika menyampaikan sesuatu bukan dengan cara sombong ataupun dengan membanggakan diri. Kalau misalnya bukan karena diri seorang ustadz tuh mungkin kalian nggak akan mendapatkan sesuatu, bukan. Artinya merendahkan sesuatu, bahwasanya segala sesuatu kebaikan yang ada itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena yang memberikan segala sesuatu, entah itu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jalannya itu dari seorang guru tersebut. Maka hendaknya bagi seorang guru tersebut memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena setiap kerendahan-kerendahan hati yang ada, seperti yang kalian lihat di caption ini, itu akan menimbulkan suatu perbuatan baik lainnya. Akan tapi kalau misalnya ada seseorang yang menyombongkan diri, maka ingatlah, iblis itu dikeluarkan dari surga bukan karena dirinya tidak taat akan apa yang telah ia lakukan sebelumnya, tapi ketika ia telah melakukan itu, dia dikeluarkan karena tidak ingin taat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada dia. Karena apa? Karena dia merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Nah, itu saat itu terjadi, dan ini semua telah direncanakan, telah berjalan sedemikian rupa. Artinya telah terjalankan, dan sampai saat ini kita harus mengaca. Kita harus menjadi bermanfaat untuk orang lain, bukan berarti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan atas diri kita, tapi itu semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kita selalu menjalankan sholat malam. Nah, sholat malam ini bukan hanya ketika kita sholat isya, bukan hanya ketika sholat maghrib, tapi ketika entah itu tahajud, kita jalankan secara istiqomah. Nah, ini yang paling penting adalah istiqomahnya. Karena ketika kita menjalankan tahajud sebagaimana yang dijalankan oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan, beliau menjalankan sesuatu dengan apa? Dengan niat lillahi ta'ala. Bukan karena ingin manusia, bukan karena ingin apa segala macam, tapi karena niat lillahi ta'ala. Entah itu beliau berdoa, entah itu beliau meminta ampun kepada Allah, sebagaimana umat-umat sebelumnya. Yang paling penting ini kita niatkan di dalam hati, kita implementasikan di dalam kehidupan, kita masukkan ke dalam akhlak. Karena yang namanya kehidupan pasti ada yang namanya jatuh bangun. Tapi bukan soal itu, soal bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita hentikan. Buat kalian semua yang ingin bertanya, silahkan tulis di diskusi atau kolom komentar. Kalau misalnya ada yang ingin kita diskusikan, insya Allah bisa kita laksanakan. Oke, buat kalian semua ya, jangan lupa untuk subscribe untuk menantikan video selanjutnya. Oke.